وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas sebuah tema yang sangat penting bagi seorang penuntut ilmu agama dan bagi seorang muslim secara umum. Tema yang kita angkat adalah Thamaratul ilm al-amal. Buah manis ilmu adalah beramal. Tema ini saya ambilkan dari sebuah buku yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Di dalam agama Islam, kedudukan ilmu agama dan menuntut ilmu agama sangatlah tinggi. Kalau kita perhatikan di antaranya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Yang artinya, ketahuilah, ilmuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan beristighfarlah untuk dosa-dosamu. Quran surat Muhammad ayat 19. Di sini Imam Bukhari rahimahullahu taala berkata, "Fabada'a jalla wa ala bil ilm qabla al qawli wal amal." Allah Subhanahu wa taala memulai untuk berilmu sebelum berucap dan berbuat. Ini menunjukkan bahwa kedudukan ilmu agama lebih didahulukan dibandingkan berucap dan beramal. Dan kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap pagi setelah sholat subuh beliau senantiasa membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima.
Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Dari hadis ini kita ambil pelajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memulai pertama kali meminta ilmu yang bermanfaat sebelum rezeki dan sebelum amal diterima. Kenapa? Karena rezeki yang baik dan amal yang diterima tidak akan bisa didapat kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Dan sangat banyak kedudukan ilmu agama di dalam agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tema kita pada kesempatan kali ini bukan itu. Tema kita adalah buah manis berilmu agama adalah beramal. Karena itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Dan itulah ilmu yang mendatangkan ketinggian derajat bagi yang memiliki ilmu tersebut. Itulah ilmu yang mendatangkan kebaikan bagi siapa yang mengilmuinya. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka niscaya Allah akan pahamkan agama kepadanya. Yang menarik dari hadis ini adalah penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Coba perhatikan. Beliau berkata, "Hadza idza urida bil fiqhi al-ilmu al-mustalzimu lil amal. Wa amma in urida bihi mujarradul ilm fala yadullu ala anna man faqaha fi ad-din faqad urida bihi khairan." Perhatikan penjelasan beliau terhadap hadis ini. Siapa saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka niscaya Allah akan pahamkan agama kepada dia. Kebaikan ini didapat oleh orang yang berilmu, orang yang paham agama, apabila ilmu tersebut mengkonsekuensikan dia beramal. Adapun jika hanya sekedar berilmu, sekedar hafal Quran, sekedar hafal hadis, sekedar berilmu, maka ini tidak menunjukkan bahwa orang tersebut diinginkan kebaikan di dalam hadis tersebut. Nah, disinilah pentingnya setelah berilmu beramal. Maka buku yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala ini menyebutkan kiat-kiat agar kita semangat mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Agar kita semangat mempraktekkan apa yang sudah kita ilmui dari ilmu-ilmu agama. Karena bukan tujuan yang puncak ketika kita menimba ilmu agama hanya sekedar menimba ilmu agama, tetapi tujuannya adalah bagaimana bisa mengamalkan ilmu yang sudah ditimba dan dituntut tersebut. Maka di sini ada sekitar 10 kiat sebagai penyemangat seseorang mengamalkan ilmu agama. Kiat yang pertama yaitu ilmu dan amal adalah maksud dari penciptaan makhluk. Saya makhluk yang diciptakan oleh Allah, Anda makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
maksud dari penciptaan kita semua adalah berilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa maksud dari penciptaan jin dan manusia adalah berilmu kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat akhirnya kita semangat untuk mengamalkan ilmu yang telah kita ilmui. Kalau kita perhatikan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat tadi, maka kita paham betul bahwa maksud penciptaan kita adalah beribadah kepada Allah. Dan ibadah tidak akan bisa dikerjakan kecuali dengan ilmu agama. Ini adalah poin pertama yang membuat kita semangat mengerjakan ilmu yang telah kita ilmui. Poin yang kedua, agar seorang semangat mengamalkan apa yang telah dia ilmui, maka dia harus yakin ilmu yang dia telah pelajari akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Akan ditanya oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Salah satu dari 4 perkara tersebut adalah an ilmihi fima fa'al. Tentang ilmunya. Bagaimana dia mengamalkannya. Dalam apa dia amalkan. Ini penyemangat yang kedua. Untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Kemudian penyemangat yang ketiga. Yaitu kita harus yakin betul bahwa siapa yang berilmu lalu dia tidak mengamalkan apa yang telah dia ilmui, maka diancam dengan siksa dan hukuman. Ini membuat kita takut. Apabila kita berilmu kemudian kita tidak mengamalkan ilmu tersebut. Misalkan dalil yang menunjukkan akan hal ini. Surat As-Saff ayat 2-3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapa kalian cuma mengucapkan sesuatu yang kalian tidak mengamalkannya? Besar murka Allah apabila kalian mengucapkan apa yang kalian tidak lakukan. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seseorang yang berilmu dan kemudian tidak mengamalkan ilmunya dapat murka yang besar dari Allah. Dengan begitu kita semangat untuk mengamalkan apa yang telah kita ilmu. Karena ancamannya dapat yang murka yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 44. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kalian memerintahkan manusia untuk mengerjakan kebajikan sedangkan kalian membaca Al-Qur'an, dan apakah kalian tidak berpikir? Maksudnya seseorang yang berilmu kemudian dia mendakwahkan ilmunya, dia pun wajib untuk mengamalkan ilmunya. Jangan cuma mengilmui dan mendakwahkan, tetapi tidak mengamalkannya.
Ini celaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang berilmu, apalagi sampai berdakwah kemudian tidak mengamalkan ilmunya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di sana ada ancaman dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah radhiyallahu anhu. Yuja'u birajulin yaumal qiyamah fayulqa fin nar fatandaliqu aqtabuhu ay takhruju am'a'uhu wa yaduru biha kama yaduru al-himaru birraha fayatihi ahlun nar wa yaqulun ay fulan ma sya'nu alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar qala bala kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atih wa anhaakum 'anil munkar wa atih. Yang artinya akan didatangkan pada hari kiamat seseorang di dalam api neraka dalam keadaan seluruh ususnya keluar. Kemudian dia berputar-putar di dalam api neraka tersebut. Lalu penghuni neraka bertanya kepadanya, "Wahai fulan, kenapa engkau di sini? Bukankah engkau dahulu memerintahkan kita kepada yang ma'ruf dan mencegah kita dari yang mungkar?" Kemudian orang tersebut menjawab, "Iya, aku dahulu demikian. Aku memerintahkan kepada kalian hal yang ma'ruf dan tetapi aku tidak mengerjakannya. Dan aku mencegah kalian dari yang mungkar tetapi aku malah melanggarnya." Nah, ini ancaman keras bagi siapa yang tidak mengerjakan ilmu yang telah dia ilmui. Yang kelima, yang keempat, ilmu yang diamalkan adalah penyebab masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Penyebab masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun amal bukan barteran daripada surga, tetapi amal saleh dari ilmu yang sudah didapatkan penyebab seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina tawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun 'alaikum udkhul jannah bima kuntum ta'malun." Salamun 'alaikum udkhul jannah. Keselamatan atas kalian, masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab apa yang telah kalian amalkan. Ini menunjukkan bahwa agar kita semangat mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan, maka ingat, mengamalkan ilmu adalah sebab dimasukkannya seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini hal yang menarik. Yang kelima adalah para salafus salih, para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in. Mereka adalah orang-orang mulia yang diridhai oleh Allah. Kenapa mereka mulia? Salah satu penyebabnya adalah mereka bersegera mengamalkan ilmu yang telah didapat. Ini penyebab seseorang semangat untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat. Para salafus salih menjadi manusia-manusia yang terbaik di sisi Allah disebabkan karena mereka bersegera mengamalkan apa yang telah diilmui. Saya beri contoh. Contoh yang sangat menarik, yaitu di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah suami putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah radhiyallahu anha pernah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta
diadakan pembantu di dalam rumah. Karena mungkin pekerjaan rumah yang berat. Lalu Nabi Muhammad SAW mendatangi rumah mereka berdua ini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Awala adulluk ala ma huwa khairun laka min khadim." Maukah engkau kuberitahukan tentang sesuatu yang lebih baik daripada memiliki asisten rumah tangga? Idza awaita ila al-firash tusabbihina Allah 33 wa tahmadinahu 33 wa tukabbirinahu 33. Yang lebih baik wahai anak perempuanku Fatimah radhiyallahu anha daripada asisten rumah tangga adalah jika engkau ingin tidur ucapkan 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar. Ini lebih baik daripada asisten rumah tangga. Lalu yang menarik adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sang suami, beliau berkata, "Fama taraktuha mundu sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah tinggalkan zikir tersebut semenjak aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya, "Wala lailatas siffin?" Apakah engkau wahai Ali tidak meninggalkan zikir tersebut walaupun malam peperangan Siffin? Malam yang waktu itu sangat genting, peperangan Siffin. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Wala lailatas siffin." Tidak aku tinggalkan membaca zikir tersebut 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar walaupun malam peperangan Siffin. Ini menunjukkan bagaimana manusia-manusia terbaik mereka senantiasa beramal dan bersegera beramal atas ilmu yang telah mereka dapatkan. Maka ingin menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, amalkan apa yang sudah didapatkan dari ilmu tersebut. Yang keenam, bagaimana para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para salafus salih radhiyallahu anhum wa rahimahum, mereka senantiasa segera meninggalkan apa yang terlarang dari agama. Karena ilmu agama ada dua, fi'lu ma'mur wa tarku mahdhur. Mengerjakan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang. Tadi kita sudah sebutkan bahwa para salafus saleh sangat semangat mengerjakan apa yang diperintah. Mereka juga semangat meninggalkan apa yang terlarang. Contoh misalkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum." Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan menyebut nenek moyang kalian. Seperti misalkan demi bapak saya, demi kakek saya, demi keturunan saya. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar radhiyallahu anhu ketika mendengar larangan tersebut beliau berkata, "Fawallah ma halaftu biha mundu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakiran wala athiran." Demi Allah, semenjak aku mendengar larangan tersebut, aku tidak pernah bersumpah dengan nama nenek moyang, baik dalam ucapan, melalui lisan secara sadar, ataupun aku menceritakan tentang kebiasaan-kebiasaanku dahulu. Ini menunjukkan bagaimana para salafus saleh, manusia-manusia terbaik radhiyallahu anhum wa rahimahum, apabila ada larangan, maka mereka sangat bersegera menjauhi larangan tersebut.
Ini adalah penyemangat bagi kita agar menjauhi apa yang dilarang dalam agama. Dengan begitu kita mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Yang ketujuh, agar kita semangat mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan, maka kita harus yakini bahwa mengamalkan ilmu adalah salah satu penyebab ilmu tersebut tetap dan masuk ke dalam qalbu kita. Siapa yang ingin hafal hadis Rasul, hafal ayat Al-Quran, amalkanlah. Karena mengamalkan ilmu penyebab seseorang ditetapkan ilmu tersebut, diingatkan ilmu tersebut di dalam jiwanya. Lihat perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, hatafa bil ilm al-amal. Fa in ajabahu wa illa irtahal. Artinya, ada hubungan ilmu dengan amal. Kalau seandainya ilmunya diamalkan, maka akan tetap ilmu tersebut. Jika ilmunya tidak diamalkan, ilmunya akan hilang. Nah, ini adalah penyemangat kita untuk beramal. Kalau seseorang ingin menghafal hadis dan hadis tersebut menetap di dalam kalbunya, maka amalkanlah hadis tersebut. Niscaya ilmunya hadis tersebut akan senantiasa dia ingat karena sudah diamalkan di dalam kesehariannya. Yang kedelapan, ilmu yang diamalkan ini lebih dahsyat daripada dakwah dengan ucapan. Apa maksudnya? Kita ingin mendakwahi orang tua kita. Kita ingin mendakwahi adik kakak kita. Kita ingin mendakwahi istri, anak, cucu, keluarga, paman, keponakan. Kita ingin mendakwahi mereka. Salah satu jenis dakwah yang sangat masuk ke dalam kalbu setiap muslim adalah dengan mengamalkan ilmu. Seorang bapak ingin mendakwahi anaknya agar sholat 5 waktu tepat pada waktunya, tidak melalaikan sholat. Maka dengan sang bapak mengamalkan ilmu sholat 5 waktu tepat pada waktunya bagi laki-laki di masjid, maka itu adalah dakwah yang paling manjur, paling masuk ke dalam kalbu untuk istrinya, anak cucunya, saudara-saudarinya, orang tuanya kalau seandainya belum mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya. Mengamalkan ilmu lebih dahsyat, lebih manjur di dalam berdakwah kepada manusia. Yang kesembilan, sebelum terakhir, yaitu agar seseorang semangat untuk beramal, maka hendaknya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan mengamalkan apa yang dia telah ilmui. Sebagaimana Rasulullah SAW di awal tadi saya sebutkan bahwa setiap pagi setelah sholat subuh Nabi Muhammad SAW salah satu zikirnya adalah mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amal yang diterima. Ilmu dikatakan bermanfaat saat diamalkan. Maka dengan memohon kepada Allah, seseorang akan diberi petunjuk untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah dia miliki. Yang ke-10 yang terakhir adalah tercela seseorang yang tidak menyibukkan dirinya dengan amal. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ditanya tentang seorang yang suka menulis hadis dan banyak menulis hadis. Mungkin di zaman sekarang penulisan hadis tidak, karena bukunya sudah dicetak. Mungkin di zaman sekarang banyak orang menghafal hadis. Kata Imam Ahmad rahimahullah, yambaghi an yuksiral amal bihi ala qadri ziyadatihi fi talab.
semestinya seseorang yang banyak menimba ilmu agama, hendaknya dia mengamalkan apa yang telah dia ilmu. Semakin banyak dia menimba ilmu agama, semakin banyak amalnya. Imam Ahmad rahimahullah juga berkata, subulul ilm mithlu subulil mal. Innal mala idza izdadat zakatuh. Jalan ilmu seperti jalannya harta. Sesungguhnya jika harta banyak, maka banyak juga zakatnya. Begitu juga ilmu. Banyak ilmu, banyak juga zakat ilmunya. Zakat ilmu adalah mengamalkan ilmu tersebut. Maka tercela seseorang yang tidak mengamalkan ilmunya. Nah, inilah 10 penyemangat seseorang mengamalkan ilmunya. Di zaman yang kita sangat mudah untuk mendapatkan ilmu agama. Baik itu dengan menonton siaran-siaran yang mengajarkan kita kepada ilmu agama. Melalui media-media sosial. Seperti media yang sekarang ini. Atau membaca buku yang sangat mudah kita beli di zaman sekarang. Beda dengan zaman dahulu. Tetapi bukan tujuan ilmu bukan hanya sekedar mengetahui. Tujuan ilmu adalah mengamalkan yang sudah diketahui. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.